Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sumami, calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan ini akan menyampaikan pembahasan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dan sebelumnya ini akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak S. Adi Putranto. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa lupa selawat serta salam selalu kita terima pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara hari ini adalah seminar pembahasan modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon-calon guru penggerak. Ya, terima kasih kepada Bu Tutin, pada Pak Afif yang telah lolos sebagai calon guru penggerak sehingga kita sebagai guru di SMP Negeri 1 Kuripan ini bisa mengembangkan, nantinya bisa ditularkan ilmunya sehingga bisa menggerakkan guru-guru yang ada di SMP Kuripan ini. Dan sebagaimana keadaan sekolah ini masih carut marut, mungkin kita bisa menyalahkan COVID ya, tapi kenyataannya banyak pembelajaran yang tidak sempurna sudah mulai rusak. Maka dengan adanya guru penggerak ini bisa memulainya lagi untuk memperbaiki sistem di pendidikan di SMP Negeri 1 Kuripan ini. Akhirnya saya berikan, nantinya kita berikan apresiasi pada kedua pembicara ini. Apa nantinya ada yang ditanyakan bisa menyempurnakan seminar ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya hanya menyampaikan hasil dari pembelajaran kami selama belajar pada modul 1. Jadi kami sudah belajar selama 3 bulan, dan ini saya akan menyampaikan materi-materi apa yang sudah kami terima selama 3 bulan dan memang harus diimbaskan kepada Bapak Ibu guru. Nah, pada modul 1 ini ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana ini kembali lagi ke pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala program yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini tujuan pendidikan ini yang sudah dimulai oleh Ki Hajar Dewantara sejak abad ke-19. Kemudian berikutnya adalah ada nilai dan peran guru penggerak. Apa saja nilai dan peran guru penggerak? Nah, di sini karena saya dan Pak Afif guru penggerak, bukannya Bapak Ibu yang lain nantinya juga akan menjadi guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak itu merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang guru saat ini. Karena nilai dan peran tersebut sangat penting untuk menghadapi tuntutan zaman saat ini, di mana arus globalisasi dan modernisasi sudah tidak bisa terbendung lagi. Nah, nilai dan peran guru penggerak itu apa saja? Nah, ini nilai guru penggerak yaitu mempunyai nilai inovatif, kemudian mandiri, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada peserta didik. Nah, kalau guru yang inovatif, mandiri, ini saya rasa Bapak Ibu guru sudah melaksanakan pembelajaran inovatif, mandiri, kolaboratif, reflektif.
Nah, kemudian berpihak kepada peserta didik. Ini yang diharapkan nilai guru saat ini. Kemudian peran guru saat ini yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menjadi kok atau mentor bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar teman, mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Nah, peran di sini sudah banyak yang dimiliki oleh teman-teman. Contoh Pak Khairul. Pak Khairul ini sering menjadi mentor kita, ya, dalam mengisi apapun mentornya selalu Pak Khairul. Nah, ini terima kasih Pak Khairul. Nah, ini Pak Khairul sudah memiliki peran dari guru yang saat ini memang dibutuhkan. Kemudian visi guru penggerak. Nah, visi guru penggerak di sini kemarin kami belajar itu menggunakan rancangan perubahan paradigma dengan pendekatan IA dan tahapan bagja. Nah, apa itu IA dan tahapan bagja? Nah, ini IA itu adalah inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Intinya di sini kita menyusun kekuatan-kekuatan yang ada pada sekolah kita, kekuatan-kekuatan apa saja yang kita miliki di sekolah kita untuk melakukan perubahan yang ada pada sekolah kita. Jadi contoh tadi yang disampaikan oleh Pak Khairul, anak-anak, kedisiplinan anak-anak itu sangat membutuhkan perubahan. Nah, setelah saya mempelajari bersama Pak Afif di sini, kedisiplinan anak yang sangat menurun itu bisa kita ubah. Dengan cara apa? Nah, ini dengan cara IA, inquiry apresiatif, yaitu dengan berbasis kekuatan. Kekuatan yang dimiliki anak apa? Kekuatan yang dimiliki oleh guru apa? Kemudian tahapannya adalah tahapan bagja, yaitu model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Nah, ini mungkin nanti kita pelajari lebih lanjut ya Bapak Ibu. Nah, visi saya, nah ini kalau visi SMP Negeri 1 Kuripan itu adalah IP Smart, ya. Tapi IP Smart itu juga sudah mengandung di sini, ya, mewujudkan insan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang didengung-dengungkan yang saat ini, yaitu berkarakter mewujudkan insan yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana? Nah, yang pertama ada 6 ya, profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinakaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, bergotong royong. Jadi yang diharapkan oleh pemerintah dari Belajar Merdeka itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Ya, diantaranya 6 ini. Bagaimana kita bisa membentuk siswa kita menjadi pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini monggo Bapak Ibu bisa mengenalkan ke anak-anak profil pelajar Pancasila itu yang apa saja ini bisa kita kenalkan kepada anak-anak. Nah, itu tadi visi dari guru penggerak. Dan yang keempat, ini di modul yang keempat, ini adalah tentang budaya positif. Nah, visi dari guru penggerak tadi, visi untuk mewujudkan karakter pelajar Pancasila tadi bisa terwujud apabila ada budaya positif yang kita terapkan kepada anak-anak. Nah, budaya positif itu merupakan pengkondisian lingkungan belajar yang positif untuk mendukung tercapainya visi dan profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif itu yang seperti apa?
Nah, di sini ini modul 1.4. Di sini ada 6 materi. Nanti mungkin sebagian akan disampaikan oleh Pak Abed ya. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Nah, ini yang saya maksud tadi, kita ini masih hanya menjalankan teori, bukan hukum. Kalau saya dulu pelajari, kalau teori itu berarti kebenarannya belum bisa ditemukan. Kalau hukum itu kebenaran sudah bisa ditentukan kebenarnya. Ya, misalnya hukum apa gitu ya, berarti sudah benar, sudah pernah diteliti dan memang hasilnya benar. Kalau teori ini tidak akan ketemu karena masih teori, hanya teori saja. Berhasil tidaknya ini belum bisa ditemukan. Nah, kalau yang kita lakukan yang sekarang sebelum guru penggerak ini adalah teori stimulus respon. Nah, yang dipelajari pada guru penggerak ini sekarang menjadi teori kontrol. Nah, sama dengan perubahan seperti yang dulu ya, ada teori behaviorisme, ada teori membangun karakter. Nah, itu semacam itu. Jadi masih banyak teori-teori, tapi kita belum mendapatkan perubahan yang benar-benar berubah di sekolah kita. Nah, ini jadi kita masih hanya menjalankan teori saja. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan strategi perubahan yang seperti apa yang bisa benar-benar bisa merubah sekolah kita. Dari anak-anak tidak memakai sepatu bisa merubah jadi pakai sepatu. Nah, itu kita nanti butuh kerjasama dari Bapak Ibu guru ya. Tidak hanya satu orang seperti tadi ada Pak Kairo, yang lain menutup mata itu. Jadi mohon maaf Pak Kairo ya. Nah, itu memang butuh kerjasama untuk melakukan perubahan. Kalau Pak Kairo sendiri ya tidak bisa melakukan perubahan. Saya sama Pak Arif saja tidak bisa mengadakan perubahan tanpa ada kerjasama dari Bapak Ibu. Demikian juga tanpa ada dukungan dari kepala sekolah, dari struktur di sekolah. Ya. Tidak bisa kami melakukan perubahan, tidak bisa. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa mengadakan perubahan paradigma ini secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan anak-anak yang tidak pakai sandal, nah itu nanti bisa berubah. Bagaimana cara kita? Tentunya kita harus membuat kesepakatan sekolah. Ya, Pak, seperti ini, kesepakatan dan keyakinan sekolah kita bahwa anak-anak itu bisa berubah. Yang kita pikirkan anak-anak yakin anak-anak pasti bisa berubah. Nah, kemudian cara kita mencari solusinya tidak hanya kepada kita saja, juga bertanya kepada anak-anak. Bagaimana solusinya supaya kamu anak-anak itu bisa berubah? Yang tadinya pakai sandal bisa pakai sepatu. Yang tadinya baju dikeluarkan bisa dimasukkan. Nah, kebetulan saya sudah mencoba di kelas 8A. Ini ya memang tidak bisa semua kelas. Ya, saya mencoba di kelas 9B ke kelas 8A. Memang tidak bisa drastis langsung berubah semua, tidak bisa Pak. Semuanya membutuhkan proses perlahan-lahan. Nah, ini ya butuh kesabaran kita. Tapi kayak Pak Ayu tadi mendetek ya Pak. Nah, itu jadi perubahan paradigma dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Mungkin sedikit saya sampaikan perbedaannya tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, kalau stimulus respon, nah realita atau kebutuhan kita dianggap sama. Jadi anak-anak itu dianggap semuanya sama. Butuh materi IPA, semua sama. Dikatakan pokoknya harus belajar IPA semua gitu. Nah, realitanya, sekarang kita berubah ke teori kontrol. Realitanya mereka kadang tidak butuh sebenarnya. IPA itu tidak butuh, tapi dia butuh seni misalnya. Ini semua anak kan tidak sama. Nah, kalau teori respon sebelumnya semua dianggap sama, butuh matematika, butuh IPA. Nah itu. Tapi kenyataannya pada teori kontrol ini mereka berbeda. Mereka tidak sama. Mereka ada yang butuh pelajaran seni saja, ada yang butuh pelajaran PJOK saja. Nah itu. Nah, ini kita lanjutkan. Stimulus respon itu semua orang melihat hal yang sama. Jadi anak-anak itu dianggap sama semua.
Sedangkan pada teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Sama ya Bapak Ibu, ketika kita menjelaskan mungkin pandangan anak tidak sama, masing-masing anak tidak sama, penerimaannya tidak sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu dulu. Nah, untuk saat yang akan datang kita diajak untuk berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita disuruh masuk ke pandangannya anak-anak, bukan anak-anak masuk ke dunia kita, tapi kita disuruh masuk ke dunia anak-anak. Jadi kayaknya berat juga ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu kalau dulu ya. Nah ini yang saya juga masih belum bisa mengubah juga pemikiran saya Bapak Ibu, karena melihat anak-anak itu juga masih melakukan kesalahan. Oh kayak ini enggak pakai sandal, itu saya masih menganggap kesalahan. Oh anak ini terlambat, saya itu masih menganggap anak ini melakukan kesalahan. Nah ini kalau pada teori kontrol, nah semua apa yang dilakukan anak-anak itu pasti punya tujuan. Dan ini ternyata juga saya peroleh dari anak-anak beberapa minggu yang lalu ketika saya melakukan restitusi. Kenapa kamu kok melakukan ini? Ternyata memang anak-anak punya alasan. Dan alasan itu memang harus kita kejar. Kenapa? Nah, akhirnya nanti akan didapatkan solusinya sehingga anak itu tidak berbuat seperti itu lagi. Itu yang diharapkan pada teori kontrol ini. Ini, jadi ini ya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mungkin ini ya, anak-anak mengapa tidak memakai sandal. Nah, ini mungkin anak-anak punya alasan. Nggak enak Pak kalau pakai sepatu, sesek, atau mungkin alasannya sepatunya basah. Ya. Nah, ini memang ya kita memang harus open. Ini harapannya dari teori kontrol. Harapannya dari teori kontrol ya. Nah, dari teori ya Bapak Ibu. Harapannya kita telaten menanyakan sampai anak itu bisa melakukan perubahan. Kemudian ini orang lain bisa mengontrol saya. Ini pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol hanya orang itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi anak-anak itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri untuk menjadi anak yang baik. Tidak bisa orang lain itu mengontrol. Ini masih teori Bapak Ibu. Perkara Bapak Ibu setuju atau tidak, monggo nanti dipikirkan bersama. Nah, ini. Jadi saya bisa mengontrol orang lain kalau ada stimulus respon. Nah, kalau yang dari kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Sehingga kalau kita gagal melakukan perubahan pada anak-anak, akhirnya kita mengadakan pemaksaan. Nah ini, dari pemaksaan inilah yang dikatakan bahwa kita tidak berpihak kepada anak. Di sini. Nah, untuk itu pada teori kontrol ini yang baru ini ada kolaborasi dan konsensus bagaimana menciptakan pilihan-pilihan yang baru yang sekiranya anak bisa melakukan perubahan. Dan yang terakhir, kalau stimulus respon pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau yang menang berarti ya ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, kalau teori kontrol ini berpikirnya sama-sama menangnya. Itu untuk teori paradigma baru yang akan dilakukan di guru penggerak, yaitu dari stimulus respon melawan teori kontrol. Teori kontrol ini yang diharapkan dilaksanakan sekarang ini. Nah, salah satu upaya membangun budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan disiplin positif, terutama kaitannya dengan kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah ini gantian ya Pak Afif, biar tidak saya semua yang ada di video ini akan disampaikan tentang posisi kontrol dulu Pak, biar nyambung.
posisi kontrol pada guru. Monggo Pak. Terima kasih Bu Tutin atas kesempatannya. Mohon maaf Bapak Ibu guru, barangkali saya tidak menggurui, tapi ini menyampaikan saja misalnya begitu hasil belajar kami dengan Bu Tutin selama 3 bulan kemarin, selama bulan Juni, Oktober, November, dan Desember. Nah, menyambung dari yang disampaikan oleh Bu Tutin terkait dengan stimulus dan respon serta teori kontrol lagi, bahwa memang kita butuh penyesuaian diri dari beberapa kondisi, di mana kondisi kita hari ini dengan kondisi kita masa lalu jauh juga sangat berbeda, sehingga kondisi saat ini harus kita siapkan anak-anak untuk menghadapi masa depan. Terkait dengan posisi kontrol yang disampaikan oleh Bu Tutin tadi, di perubahan paradigma, bahwa dalam menghadapi siswa itu kita butuh kontrol guru yang sangat kuat hubungannya dengan perubahan disiplin di sekolah. Bawahnya lagi ya. Nah, ini terkait dengan kontrol guru. Ini selama belajar kemarin kita dikenalkan dengan 5 posisi kontrol Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah penghukum. Jadi ada posisi guru yang memang posisinya sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan ini biasanya kita gunakan memang ketika anak bermasalah, langsung kita tegur saat itu juga. Kemudian pada posisi ini guru akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran yang berhasil adalah dengan cara diam. Kemudian selanjutnya adalah pembuat orang bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu. Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini. Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayangi. Biasanya jika kita menggunakan ini Bapak Ibu tidak tidak terasa, sebenarnya kita juga pernah menggunakan posisi kontrol seperti ini. Selanjutnya sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid. Posisi di teman, hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata biasanya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah berapa kali, ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Namun hal negatif dari posisi teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak, ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi. Hal ini yang timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain, dan murid akan tergantung pada guru. Ini posisi teman. Posisi selanjutnya adalah posisi pemantau atau monitor, yaitu mengawasi. Pada posisi ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku seseorang yang kita awasi. Kemudian perilaku pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau.
Nah, biasanya perkataan atau kata-kata yang disampaikan adalah peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seseorang memantau dapat mengandalkan perhitungan catatan data dapat digunakan sebagai bukti. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Kemudian posisi monitor sendiri berawal dari stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru untuk mengontrol murid. Kemudian posisi yang terakhir adalah seorang manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi dan atas masalahnya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu kembali kepada kedua posisi tersebut. Nah, kata-kata yang digunakan adalah apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Bapak Ibu sekalian, dari 5 posisi kontrol ini sebenarnya tergantung momennya juga sebenarnya, saya menganggap begitu. Kenapa? Karena setiap anak kan kebutuhannya berbeda-beda, termasuk situasinya juga berbeda-beda. Kadang-kadang kita butuh juga sebagai teman, kadang-kadang kita juga butuh sebagai penghukum dan begitu. Di dalam teori budaya positif ini yang paling ideal yang mana Bapak Ibu guru? Ya paling ideal ya sebagai manajer, karena kita sebagai pemimpin pembelajaran sehingga posisi apapun kita bisa memerankannya. Perlu diingat Bapak Ibu guru bahwa tidak ada posisi ini yang paling sempurna. Jadi semuanya sebenarnya bisa kita gunakan, kolaborasikan sesuai dengan momentum atau mungkin kejadian yang ada di sekolah kita. Selanjutnya untuk materi yang saya dapatkan juga ini berkaitan dengan ini Bapak Ibu. Jadi perilaku manusia itu kenapa kok ada beberapa anak yang barangkali sering berbuat yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Barangkali ini. Jadi sebenarnya perilaku manusia itu ada 3 menurut teorinya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa itu disiplin barangkali untuk menghindari ini, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita mematuhi peraturan itu bisa jadi juga karena ada imbalannya. Nah, tetapi yang paling baik motivasi perilaku seseorang ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada waktu kami belajar kemarin didiskusikan adalah terkait dengan siswa datang terlambat di rutin. Nah, itu kita diajak diskusi oleh fasilitator bagaimana kemudian kita berusaha untuk meyakinkan bahwa datang terlambat itu tidak hanya karena mematuhi peraturan, tetapi datang tepat waktu itu adalah kebutuhan kita untuk menghargai waktu. Nah, dari 3 perilaku ini Bapak Ibu guru yang lain, ini adalah kita dalam menyusun budaya positif di sekolah adalah kita membuat keyakinan kelas. Ya, mungkin bahasanya kita selain ini kan tata tertib kelas begitu. Tetapi di dalam modul ini kami diajak untuk membuat keyakinan kelas. Jadi sesuatu yang kita yakini kebenarannya sehingga nanti ini bisa dilaksanakan dengan sadar dan juga dengan dengan kebiasaan yang akan kita lakukan sehari-hari. Contohnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat berkendara. Ternyata keyakinan kita adalah menggunakan helm adalah untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita
memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan. Saat ini adalah berkaitan dengan keyakinan bahwa memakai masker adalah untuk keselamatan dan kesehatan. Sehingga nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini disebut sebagai suatu keyakinan yang mana merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang suku, agama, ras maupun bahasa maupun agama. Sehingga Bapak Ibu, nanti barangkali di setiap kelas kita buat kesepakatan kelas terkait dengan mapel kita nantinya, sehingga anak-anak bisa belajar dan juga target kita juga terpenuhi untuk dilaksanakan bersama. Selanjutnya, nah ini ada proses pembentukan keyakinan kelas. Ini kita dapat kemarin ada 7 langkah. Yang pertama adalah mempersilahkan murid bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan di depan kelas. Ini prosedur. Yang menarik sebenarnya, saya mulai awal masuk di SMP 1 Kuripar itu, yang disampaikan Pak Firul tadi, sandal Pak Firul. Sandal, baju dikeluarkan. Ini saya mulai awal masuk itu ya kok gemes begitu. Cuma saya strategi untuk merubahnya itu juga belum bisa seperti Pak Khairul yang mungkin langsung begitu spontan. Karena saya melihat anak-anak ini juga sepertinya patuh, tetapi mungkin menguji kita barangkali untuk seberapa kuat keyakinan kita untuk merubahnya. Sehingga nanti setelah ini Bapak Ibu bisa kita barangkali nanti kita bisa susun bersama keyakinan itu, sehingga semuanya bisa kembali ke posisi awal yang kita harapkan. Ini proses pembentukannya. Kemudian anak-anak diberi kesempatan untuk berbicara, menyampaikan idenya, kemudian meninjau. Nah, ini yang mungkin barangkali sering kita dengar kata-kata negatif, padahal ya sebenarnya di secara keyakinan kita kan hampir bertolak belakang, karena sering kita gunakan di agama kita juga sering, jangan mendekati riba, jangan mendekati zina dan sebagainya. Tapi di konsep ini kita dilarang menggunakan kata-kata negatif begitu. Sehingga mungkin dengan kata-kata positif ini anak-anak lebih familiar dan juga lebih menyadari bahwa pentingnya tuntunan yang kita akan jalankan gitu. Kemudian nanti keyakinan kelas ini kita tempel di dinding kelas masing-masing. Itu terkait dengan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman, sanksi, dan restitusi. Ini barangkali sebenarnya teori lama gitu, cuma kita perlu juga pelajari kembali supaya kondisi ideal siswa kita yang kita harapkan bisa tercapai gitu. Hukuman, nah ini tentang hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, hukuman yang diberikan tidak bisa berupa fisik, verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini pasti dihukum itu tidak enak, loh. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi. Sudah terencana, sudah disepakati. Biasanya sanksi atau konsekuensi dibentuk pihak guru dan murid untuk mengetahui sanksi konsekuensi yang akan diterima. Pada sanksi konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi atau sanksi biasanya diberikan berdasarkan suatu pengukuran, misalnya 3 kali ditegur di kelas. Saat ngobrol, maka murid akan kehilangan waktu bermain dan menyelesaikan tugas berjalannya. Nah, diharapkan Bapak Ibu, ini yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang diinginkan dan bagaimana mereka untuk memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini yang kemarin salah satu inti dari budaya positif adalah bagaimana siswa yang bermasalah tadi bisa kembali ke komunitas dengan kondisi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, mungkin konsep ini penghargaan atau hadiah gitu ya. Kemarin disampaikan bahwa memberikan penghargaan itu dalam waktu jangka pendek ternyata hanya berlakunya jangka pendek, tidak jangka lama. Kalau sesuatu perilaku itu hanya berkaitan dengan imbalan, ya mungkin sebatas itu saja. Saya mungkin termotivasi dengan Bu Erva yang kapan hari menulis motivasinya awalnya adalah untuk naik pangkat, ternyata sekarang sudah karena dipaksa akhirnya terbiasa sehingga dengan menulis setiap hari bisa efektif begitu. Nah, ternyata penghargaan ini berlaku untuk waktu yang pendek. Penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan menghukum. Artinya penghargaan menghukum itu bagaimana Bapak Ibu? Contoh, anak yang dapat juara 1 akan dapat hadiah gitu. Nah, suatu ketika dia tidak mendapat juara 1, maka dia akan merasa terhukum oleh dirinya sendiri karena tidak mendapatkan hadiah yang diinginkan. Selanjutnya, nah ini terkait dengan perilaku seseorang itu ada tujuannya, ada dasarnya, ternyata tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau kebutuhan fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan, atau kebutuhan akan rasa aman. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan hidup, koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan merasa bagian dari suatu kelompok. Yang selanjutnya kebutuhan penguasaan, yaitu pengakuan atas kemampuan. Ini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan merasa memiliki rasa harga diri. Selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Di dalam modul yang kemarin kami pelajari, ternyata setiap anak-anak yang dikatakan itu bermasalah, contoh kemarin kami diskusi tentang anak datang tidak memakai baju sesuai dengan seragamnya, ya, sepatunya harus warna hitam, ternyata pakai warna putih. Nah, ternyata di dalam diskusi kemarin, mengapa kok harus pakai sepatu hitam? Nah, kok tidak pakai putih? Padahal saya senang pakai sepatu putih. Nah, dari situlah bahwa meskipun seseorang itu bertindak sesuai dengan kemauannya, kebutuhan dasar ini, tapi kita tidak bisa lepas dengan peraturan atau mungkin keyakinan yang kita buat nantinya di sebuah sekolah gitu. Ini sampun, posisi kontrol sudah. Terakhir Bapak Ibu, ini berkaitan dengan restitusi. Nah, ini mengembalikan anak ketika ada masalah gitu. Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Ketika anak bermasalah, maka kita stabilkan dulu dengan cara apa? Kita berikan penguatan. Setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Distabilkan dulu Bapak Ibu. Kemudian kita validasi tindakan yang salahnya tadi. Ya, kamu ini adakah cara untuk lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, dengan kebutuhan tadi, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi divalidasi kesalahannya apa. Yang terakhir adalah
menanyakan keyakinan, yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, keyakinan kelas kita yang kita sepakati seperti apa, sehingga anak-anak dituntun untuk menyadari apa yang mereka lakukan. Ya. Contoh kemarin Cahyono itu saya sampaikan untuk jadi demonstrasi gitu rutin. Ternyata pakai sepatu, pakai sandal, ternyata menyampaikan ke saya sepatunya basah. Gitu. Tak tanya jalannya ke rumahnya, memang ada akses untuk air? Tidak. Ya, ternyata ya memang lebih enak pakai sandal rutin daripada pakai sepatu. Kemudian 3 tahapan dalam restitusi tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan emosi. Di dalam teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ini yang perlu kita korek lebih dalam sehingga anak-anak bisa menyadarinya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal yang nantinya akan dijadikan landasan dalam bertindak sehari-hari. Ya, terima kasih. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dari modul 1.4 budaya positif. Ya, terima kasih. Saya dan Bu Tutin sebagai calon guru penggerak mohon dukungan dan juga bimbingan arahan dari Bapak Ibu guru yang lain senantiasa sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama membangun budaya positif di sekolah bisa terlaksana dengan baik. Mungkin Bu Tutin untuk selanjutnya mungkin sesi saya jawab, mungkin monggo Pak Ali barangkali. Oke, mungkin Pak Yasin, monggo Pak Yasin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebenarnya tadi yang disampaikan itu sangat luas, Pak. Nah, jadi yang disampaikan Bu Tuti tadi saya belum bisa konsentrasi penuh karena saya belum dikasih kesempatan untuk menjawab tadi. Karena tadi saya angkat tangan, saya belum dikasih kesempatan sehingga saya belum bisa konsentrasi. Yang untuk selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Habib saya bisa komunikasi. Untuk kesepakatan kelas Pak, coba dibuka lagi. Iya, keyakinan kelas di sini ya memang cukup bagus bila kita menawarkan ke siswa. Tapi di sini barangkali ada yang kurang Pak, yang mana kita menurut saya kita harus menampilkan beberapa tawaran juga yang barangkali berupa aturan dari dinas pendidikan atau aturan dari sekolah kita tampilkan di situ sehingga yang tercover tidak hanya dari siswa saja gitu. Saya sangat setuju sekali dengan manajerial yang disampaikan oleh Pak Abid tadi. Posisi kontrol. Cuma tambahannya harus disesuaikan dengan umur anak Pak. Ya, harus disesuaikan dengan umur anak. Kalau anak masih kecil, barangkali yang namanya hukuman itu memang perlu Pak. Hukuman ya berupa ya dijewer gitu Pak. Itu perlu gitu Pak. Nah, jadi saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak. Terima kasih. Untuk nanti saya minta waktunya Pak untuk menjawab karena kenapa? Karena saya belum bisa konsentrasi. Kalau saya sampaikan kalau bisa konsentrasi. Terima kasih Pak Yasin atas
Ternyata perlu juga kita sampaikan batasan-batasan dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah barangkali seperti itu dalam membuat kesepakatan kelas, terutama mungkin keyakinan di sekolah kita juga dengan visi dan misi yang kita punya itu bisa juga diadaptasi sehingga bisa masuk di dalam keyakinan kelas yang ada di kelas kita masing-masing. Mungkin barangkali berikutnya ada yang tambahkan berikutnya, monggo. Memang sistem pendidikan kita tidak boleh mengatakan kamu salah. Ya. Seperti dalam matematika sendiri, kalau ada anak-anak mengerjakan salah itu saya tidak pernah mengatakan oh ini salah ya, ini benar ya. Tidak pernah, walaupun matematika itu jelas. Katakanlah salah itu salah, katakanlah benar itu benar. Tapi dalam pembelajaran matematika dari dulu tidak boleh aturan salah dan benar itu dalam pembelajaran. Tapi sebatas kita moral, kadang-kadang tentang moral. Jadi kalau kita pernah saya itu mengaji tentang agama, walaupun mengaji saya bukan di pesantren seperti bapak itu, atau bukan di kiai yang korban, tapi mengaji saya pada seorang kiai atau nyai. Mereka mengatakan lek kowe duwe anak mulai cilik, lek iku bener waran bener, lek iku salah waran salah, ojo ngenteni arek iku wis gedhe. Jadi kadang-kadang orang di masyarakat kita ada anak-anak kita kecil, oh si cilik engko wis gedhe kan ngerti dhewe, lah itu dulu. Jadi kita harus kita pilah, ya, kita pilah. Soal moral, katakanlah salah itu salah, benar itu benar. Sejak anak itu masih kecil, kalau perlu kita jaga, ya kita jaga dengan kasih sayang. Tapi kalau soal pembelajaran, kalau soal teori, dalam matematika sudah diterapkan batasan salah dan benar itu tidak ada batasnya. Salah mungkin anak itu kurang sempurna, ini kurang sempurna, seharusnya seperti ini. Nah, istilah kurang sempurna kurang benar. Tapi kalau soal moral, katakanlah salah itu salah, benar itu benar. Saya ambil contoh di kampung saya itu ada anak yang kata-kata bapak ibunya tidak berkeluarga. Sejak kecil anak itu tidak ditunjukkan ini salah, ini benar. Anak tersebut sekarang sudah berusia 16 tahun. Bagaimana 16 tahun? 3 anak itu, satu kelompok, satu pelajar. Yang satu sudah meninggal dunia karena overdosis. Yang satu suka tampil ngambil barang miliknya tetangga. Ya. Yang satu ya bebas-bebas soal dia pecandu narkoba. Kenapa? Ini akibat dari anak itu tidak ditunjukkan soal moral. Iki salah, iki benar. Jadi soal moral kita harus kepada anak-anak, kepada anak didik. Ini salah, ini benar. Ini harus kita kita tentang kedisiplinan, tentang moral kita harus jelas itu. Ya. Yang kedua tentang pembelajaran tadi, tentang pembelajaran, saya sangat prihatin sekali. Mungkin Bapak Ibu pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang berkaitan itu perjalanan saya. Tidak ada ceritanya pembelajaran daring itu berhasil. Teori apapun seperti yang kemarin Pak Kus disampaikan
istilahnya dalam bahasa saya, kalau kamu punya anak nggak bisa ngurus haji, bawalah anak kamu ke kiai atau ke ustaz. Artinya apa? Kita bawa, bukan kita Pak Kiai, tolong anak saya diajari ngaji lewat daring pakai HP, nggak bisa. Bawa. Jadi itu istilahnya. Jadi saya balik. Jadi untuk salah benar kontrol ini kita bedakan antara moral dan pembelajaran. Kalau katakanlah dalam moral, kedisiplinan, kalau itu salah ya salah, benar ya benar, dan sampai setengah-setengah. Ya. Sebab kita seperti tadi sampaikan kasus pendidikan kritis. Ya. Terus yang terakhir mungkin keluar dari sini. Saya kemarin itu di istilahnya sering saya membaca berita. Ternyata di COVID ini ada skenario tersendiri tentang penurunan kualitas pendidikan bangsa Indonesia. Ya, jadi saya prihatin penurunan kualitas pendidikan bangsa Indonesia. Jika 2 tahun ini lulusan kita adalah standar COVID, jadi lulusan tetap COVID, sehingga anak lulus SMP kualitasnya sama dengan SD, lulus SMK nggak perlu cari kerja, itu kenyataan. Jadi kita harus jadi itu yang saya sampaikan. Mari kita perbaiki sistem kita. Kalau anak itu kalau kedisiplinan benar kita katakan benar, salah itu salah. Tapi kalau pembelajaran seperti dalam matematika, anak-anak itu waktu uraian saya tidak pernah mengatakan salah nih, ini benar, tidak benar. Jadi seperti dalam matematika seperti dulu dalam pembelajaran seperti itu. Ya, jadi kita bisa. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui. Sebab teori yang sekarang dicoba-coba itu bangsa Indonesia sebenarnya mencoba. Ya, teori-teori itu belum tentu teori itu benar, tapi kita mencoba. Manusia sebagai prinsip percobaan yang bisa dikorban siapa? Asal bangsa. Itu aja. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Yasin tadi tentang keyakinan kelas. Terima kasih tanggapannya dan tambahannya. Jadi memang aturan dari pemerintah untuk mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas memang untuk anak-anak kita tidak bisa langsung mendapatkan dari anak-anak. Jadi kita harus mengadakan curah pendapat atau diskusi. Kita juga menyampaikan dari anak-anak yang diinginkan juga apa. Nah, ini mungkin kita kesepakatan saja karena ada wali kelas nih dari Bu Anis kelas 7A, 7B, Pak Yasin 7A, saya kelas 9 sama Pak Afif, ada Pak Ali, kurang pikiran. Nah, ini nanti kita mencoba untuk membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, kesepakatan kelas itu kita coba ke anak-anak, kita tawarkan, dan juga dari anak-anak itu yang diinginkan apa. Nah, yang paling penting dimasukkan untuk Bapak Ibu ini pakai sepatu sama baju dimasukkan. Mungkin sementara itu saja budaya positif yang harus segera kita disiplinkan ke anak-anak. Jadi kita sampaikan ke anak-anak, kita buat kesepakatan kelas. Nah, ini berarti tanggung jawabnya wali kelas bersama Bapak Ibu guru yang masuk di kelas itu. Jadi langsung saja mungkin kita menegurnya yaitu keyakinan kelas kita apa. Kalau kita sudah membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sudah terpampang bahwa pakaian harus dimasukkan. Jadi mungkin istilahnya bukan tidak boleh seragam dikeluarkan, bukan seperti itu, tapi kalimatnya baju dimasukkan. Nah, mungkin sebelumnya juga diberi wawasan Bapak Ibu anak-anak kenapa kok baju seragam itu harus dimasukkan. Contoh ini ajening diri soko laki, ajening ronggo soko busono. Itu mungkin bisa disampaikan manfaatnya ke anak-anak. Jadi untuk sementara kami memohon untuk kesepakatan kelas yang dimasukkan ini yang mendesak nih Pak, itu harus
memakai sepatu. Kalau di luar kelas harus memakai sepatu, tidak boleh pakai sandal. Atau Pak, cekeran enggak apa-apa Pak? Sekalian cekeran. Nah, jadi anak-anak ya, kalau memang anak-anak membawa sandal dari rumah karena alasan bersepeda, licin dan sebagainya, silakan sandalnya dimasukkan ke sepeda. Silakan anak-anak cekeran seperti itu. Jadi kita tidak melihat anak-anak itu memakai sandal begitu saja. Bagaimana Pak Dari? Tadi yang saya sampaikan yang berkaitan waktu saya rapat di dinas, pada waktu itu yang kita jelaskan ada keputusan dari sekolah swasta yang celana bagus, celananya hitam, bajunya batik bagus, tapi pakai sandal. Jadi pas saya lihat itu ke saya, itu ke saya gini. Kesannya memang Jadi sandal itu gini. gedek-gedek ya. Setelah melihat saya terus melihat orang itu, Ya. jadi ini kesannya itu bagaimana? Iya, memang kurang baik. Saya juga merasakan kok Pak, ini Jadi kesannya tidak baik. Ke anak-anak gitu, kamu pakai sandal silakan, sandal silakan, tapi di sekolah dimasukkan di tas anak-anak itu. Silakan Pak, sepatu saya basah ini, ya wis ngerti. Tapi sandalnya itu loh, dua saya dimasukkan tas di dalam sekolah, heran. Itu baru kita menemukan solusi nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ada solusinya. Silakan bawa sandal karena kenyamanan berangkat ke sekolah, karena mungkin sepeda takut licin dan sebagainya, boleh bawa tetapi tidak dipakai di sekolah. Nah, itu kita buat kesepakatan di kelas Bapak Ibu. Nggih. Kemudian yang kedua, baju seragam selain batik, kalau batik dikeluarkan apa dimasukkan? Dikeluarkan. Nah, kemudian baju seragam harus dimasukkan. Nah, itu kan memang menunjukkan jati diri sekolah kita. Kalau anak-anak dilihat dari penampilan itu sudah oke, kayaknya mas sekolah itu bagus ya gitu. Itu Bapak Ibu. Jadi saya mohon untuk kesepakatan kelas, Bapak Ibu mumpung masih awal masuk, itu mohon untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi yang kesepakatan kelas itu juga nantinya bisa ditambah. Selain itu mungkin sedikit saya contohkan di kelas 9B saya membuat budaya positif anak-anak tilawah. Jadi siapa saja boleh tilawah di sana, sudah saya siapkan. Kalau anak-anak beralasan tidak bisa karena tidak punya wudhu, ada air yang sudah disiapkan. Memang itu dimulai dari kesadaran diri anak-anak, tapi juga harus dimotivasi terus. Kemarin itu tidak ada yang baca ya, Pak Afif memotivasi anak-anak itu berjalan tidak sampai 1 bulan, hanya 3 minggu atau 2 minggu. Jadi ini saya belum memantau lagi, dan semuanya memang butuh pemantauan. Posisi kita yang keempat itu adalah sebagai pemantau. Nah ini kita memang harus mengawasi. Itu kemudian mungkin ada dari Bapak Ibu yang diusulkan untuk budaya positif yang di sekolah ini Bapak Ibu. Ada tambahan Pak Jadi budaya positif yang ini usulan sebenarnya bukan usulan saya, tapi usulannya Bu Tudin. Ya, Bu Tudin lupa, yaitu pembuatan pojok baca. Ya, pojok baca itu. Jadi di sini mohonnya saya sampaikan di sini pada tahun anggaran depan Bu Tudin mengusulkan ke saya, Pak Herul, tolong dianggarkan pojok baca untuk anak-anak. Ya, di tahun depan itu saya direncanakan daerah KS sekolah itu dipesankan lemari. Jadi mohon Bapak Ibu, jadi pemikirannya sumbang sarannya. Kenapa kok tidak saya sampaikan dulu kepada Bapak Ibu? Karena waktunya mendesak, saya dikasih waktu tempo hanya dalam waktu 2 hari, waktu libur. Yang saya tanyakan, yang saya bisa saya ajak pimpinan hanya Bu Tudin. Bu Tudin ini bagaimana ini Bu Tudin? Bu Tudin menunjukkan pojok baca. Jadi kita pakai kesepakatan. Jadi anak-anak kita budayakan sekarang itu membantu Bapak membaca di pojok baca di kelas. Nantinya direncanakan diberikan
6.600.000. Kalau nggak 750 atau 700 itu saya lupa. Pokoknya di atas 700 satu unit lemari itu. Jadi nanti Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang punya kenalan mebel, tapi harus lewat Sipla, mohon di sini. Tapi yaitu tanpa karena kurang dari 10 juta tanpa Sipla juga ada Bapak. Ini nanti Bapak Ibu punya sumbang saran, wah saya punya ini Pak, lebih murah, kualitasnya bagus, gini monggo. Ya, jadi kita tidak itu aja. Ini sudah saya usulkan ke Pak Pus, sampaikan Pak Pus sangat setuju. Jadi mendukung sekali. Ini itu usulnya. Jadi ini usulannya disusun sebenarnya bukan usulan saya. Cuma saya mengingatkan saja. Monggo Pak Haji, saya tampung dulu Pak Haji. Ya, terima kasih untuk melengkapi tentang seragam baju yang dimasukkan. Nah, jadi anak-anak diharapkan baju seragam dimasukkan. Tapi saya ingin, ya kata orang baru, guru dikuku nanti biru. Jadi guru seragam yang harus dimasukkan ya harus dimasukkan. Contohnya kalau menurut saya baju yang polos tidak ada saku itu dimasukkan. Tapi kalau batik, ya. Tapi kalau ada saku di bajunya, saku bawah ini tidak dimasukkan. Tapi seperti putih ini seharusnya dimasukkan. Karena polos. Makanya itu kalau kita mengharapkan siswanya masuk, ya gimana lagi? Guru di buku nanti biru. Kalau itu jelas diprotes, saya sering itu. Kenapa Pak Guru kok tidak dimasukkan? Ya, karena batik kan ada sakunya gitu. Tetap diprotes teman-teman. Kalau siswa disuruh masukkan, birunya tidak dimasukkan. Terima kasih. Siap, Haji. Terima kasih. Siap. Nah, ini kembali ke Ki Hajar Dewantoro, ya, kembali lagi ke guru. Guru itu memang di buku dan di biru. Apa tingkah laku guru itu akan ditiru oleh anak-anak. Gitu. Kemudian Pak Kairul, dari Pak Kairul terima kasih. Memang mohon maaf saya kapan itu diajak Pak Kairul untuk berdiskusi tentang RAKS, dan saya ingat ini sudah ada tim literasi sudah dibuatkan oleh Bu Eva, insya Allah Bu Eva. Terus apa ya yang menurut akhirnya saya minta ke Pak Kairul, Pak kalau bisa ada lemari kaca untuk menyimpan buku-buku. Nanti pinjam ke perpustakaan, bagaimana alurnya nanti akan diatur oleh tim literasi, gerakan literasi GLS nih, gerakan literasi sekolah. Nanti akan diatur bagaimana caranya supaya GLS itu bisa terlaksana. Dan ini juga salah satu program dari guru penggerak. Kami pun juga diharuskan untuk membuat program-program yang seperti itu. Jadi kalau kami sama Pak Arif saja yang bekerja tidak akan mampu Pak Ibu, tanpa kerjasama dari Bapak Ibu semuanya. Makanya kami melibatkan semuanya. Untuk gerakan literasi ini sudah terbentuk sehingga nanti Bu Eva bersama Bu Ira akan bergerak, dan lemarinya insya Allah tahun ajaran baru ya Pak Erul. Tahun ajaran baru tahun kedua. Tahun ajaran baru insya Allah itu bagaimana prosesnya, semua untuk memenuhi kebutuhan anak. Bulan 5 dan 6. Itu harapan kami. Ya itu tadi karena kami disuruh memimpikan gitu, mimpi gimana kalau anak-anak itu baca buku di kelas gimana ya. Ya mimpi saya itu anak-anak baca buku di kelas, ya itu harus menggerakkan gerakan literasi tadi. Itu mungkin ada lagi Bapak Ibu. Dan cukup. Dia Pak Yasin ngomong aja. Ya, untuk gerakan literasi, kali ini menjadi tambahan. Selama ini anak-anak jika tidak belajar, mereka berteman dengan taklim. Ya, jadi bukunya
tidak akan 100% berhasil menurut saya ya. Karena kenapa? Karena mereka masih masih di pikirannya masih ada HP dan seperti itu. Jadi barangkali ada semacam ada jam-jam tertentu diperbolehkan untuk pegang HP dan jam-jam tertentu dilarang pegang HP gitu. Seperti itu tidak hanya di aturan saja, ada semacam poin. Jadi anak-anak yang katakanlah melanggar itu ada semacam catatan. Kamu sekian kali melanggar peraturan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yasin tambahannya. Jadi itu nanti kesepakatan kelas bisa ditambahi itu untuk menambahkan poin, berarti itu nanti sifatnya sanksi. Sanksi ada sanksi karena sudah sepakat anak-anak tidak boleh pegang HP, tapi kalau ada yang melanggar berarti ada sanksinya. Monggo. Jadi kalau sudah disepakati satu kelas tidak masalah, yang penting sudah ada kesepakatan tadi. Jadi mohon sekali lagi Bapak Ibu mumpung masih awal pembelajaran, untuk khususnya yang wali kelas monggo membuat kesepakatan kelas. Yang mata pelajaran juga demikian, monggo membuat kesepakatan kelas. Contoh misalnya waktu pembelajaran IPA boleh menggunakan HP atau tidak, monggo membuat kesepakatan kelas itu. Dan tadi usulannya itu yang paling penting utama adalah memakai sepatu dan baju dimasukkan. Mungkin ada tambahan lagi, Pak Afif? Enggak apa-apa. Bapak Ibu terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan. Ini sangat membantu sekali. Nah, ini mohon doanya kami tinggal membuat laporan bersama Pak Afif. Mudah-mudahan budaya positif yang kami sampaikan, yang kita inginkan, walaupun masih sederhana, masih kita mudah-mudahan bisa terlaksana. Mungkin sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ya dari sekolah sebelum masuk itu biar anak-anak ini langsung terlihat melakukan budaya positif tidak di kelas, itu bagaimana Bapak Ibu strategi kita? Mungkin anak-anak awal masuk itu biar sudah merasa masuk ke sekolah itu kalau dulu kan kalau Senin ada upacara, mungkin bisa nih Pak Khairul upacara atau apa yang Pak? Ya, saya kemarin dulu saya usulkan untuk itu di jadwalnya itu kalau bisa untuk menenangkan kebiasaan itu walaupun kita tidak upacara kita apa tapi tetap di depan. Jadi
jatuh kan dari plafon itu, anak itu turun di sini, bulat sempalinya. Di bawah kedua dia merepet. Oh, ini kok tidak boleh begitakan. Sampai ke rumah pulang sembuh, ponakan Pak Bari. Saya kok kamu sampai ke rumah sembuh di kok ini kan kalau ke dokter kan di separuh dan sebagainya. Dikusuk-kusuk dok ini sama dukun pijatnya itu tidak dipijat. Oh, ini kesal berarti paralel kan di rumah. Ini ponaknya Pak Bari di sini saya. Jadi tolong kalau bisa pakai audio yang kita miliki, kita hilir tiap hari. Pas 7 A 7 B tiap hari, walaupun satu ayat, walaupun kita baca apa Jumat atau hari apa atau tiap hari, walaupun 5 menit. Gitu. Terasa adem seperti di SMP Leces itu seperti itu. Dengan efek itu adem. Ya, walaupun saya seperti ini tiap hari mendengar, walaupun tidak bisa baca, mendengarkan itu adem. Itu ada yang perlu. Itu aja ya. Bisa nggak sih? Itu apa kemarin rencanakan seperti itu karena berhubung masihnya seperti ini Pak, dan apa waktu pembelajaran masih di fresh, jadi seminar belum bisa dilaksanakan. Kalau sekarang sudah ada pelanggaran seperti ini, kalau bisa walaupun nanti ngambil waktu pembelajaran semisal kita pembelajaran jam 7 sampai jam 7:04, barangkali jam pertama merelakan jamnya untuk berjalan seperti itu. Ya, merelakan jam pertama waktunya itu geser gitu. Tetap tidak mengganggu materi jam pelajaran Bapak Ibu, tetap tidak. Kita jadi istilahnya apa yang disampaikan Pak Kuseri 1 minggu yang lalu itu saya dengarkan ya seperti itu, nyatanya seperti itu. Bagaimana kita untuk perbaikinya? Ya mengganggu pelajaran kita. Ya 10 menit, 5 menit, 10 menit cukup saya kira seperti itu. Jadi itu. Terima kasih Pak Kairul dan Pak SG. Pak Adi tambah lagi Pak Adi. Kalau boleh usul yang saya dengar di rumah, di pondok pesantren Telaga Rumah itu tiap hari baca waqiah. Apa bisa di sini kan? Surat Al-Fatihah sama Bisa, waqiah bisa. Bisa kok. Tiap hari waqiah. Nah, nanti mungkin 1 bulan, 2 bulan ganti lagi bisa. Yasin nama Oke. itu. Terima kasih. Oke, alhamdulillah banyak usulan untuk perbaikan sekolah kita. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Masih ada ya sih? Alhamdulillah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Heru sebelum kita mulai, karena sebagai timbal balik gitu ya, ada imbang, jadi ada semacam masukan. Nah, jadi saya sebagai yang manggil anak tadi di sini, jadi ada alasan tertentu kenapa aku panggil begitu. Ya. Ya. Begini,
Terima kasih Pak Yasin. Memang untuk ini memang kami kesulitan untuk nilai karena nanti ujung-ujungnya memang di kurikulum pada saat rapotan. Saya memang bingung pada saat rapot mau di-print untuk buku Indo itu Pak Pos minta semua harus sesuai KKN. Nah di situ kemudian kalau sekarang printnya ada yang kosong-kosong, maka kami akan mengulang lagi Pak Yasin. Akan mengulang lagi, makanya kemarin saya menyampaikan tolong anak-anak yang belum mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas silakan dipanggil atau rapotnya ditahan dulu. Nah, tetapi untuk rapotnya minta tolong rapotnya sudah diisi dengan nilai. Ya, memang berat Bapak Ibu memberikan nilai kepada anak yang tidak mengerjakan tugas. Saya juga berat juga ya. Saya juga rasanya tidak adil dengan anak-anak yang sudah mengerjakan tugas. Tapi bagaimana lagi sistem? Nah, nanti kalau saya buat nanti saya juga repot sendiri, harus ngeprint lagi, harus lagi. Nah, ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kemarin. Nah, apalagi yang tahun-tahun dulu Bapak Ibu, anak-anak diberi yang aslinya ya dulu itu, kemudian ketika itu masih rapot harus menulis, saya yang menulis mulai kelas 7 sampai kelas 9 terus ini ya cara untuk perbaikan karena kalau mengikuti yang dibagikan anak-anak tidak ada yang naik kelas, tidak ada yang lulus. Nah ini jadi itu mungkin untuk kemudahan saja Pak Yasin, untuk kemudahan untuk administrasi saja itu. Jadi saya mohon untuk nilai itu seperti yang saya sampaikan kemarin ya Pak Khairul. Mohon maaf Pak Khairul, jadi untuk mengubah sikapnya anak-anak ini terutama 9B, saya wali kelas 9B, mohon maaf sekali saya belum bisa mengajak anak-anak untuk berubah. Saya juga belum bisa menanyakan kenapa anak-anak melakukan seperti itu, kenapa kok sampai tidak mengikuti pelajarannya Pak Khairul. Ini saya belum melakukan restitusi. Ya mohon maksudnya Pak Khairul mungkin di semester ini saya akan mengajak anak-anak terutama yang kelas 9B biar bisa mengikuti pelajarannya Pak Khairul lagi. Anak-anak minta maaf dan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Itu saja. Mungkin itu ya Pak Yasin. Ya saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya di mana nih, Bu? Ya di mana Pak? Di sini dulu